munculkan. Yang pertama ini, saya istilahnya menambahkan atau mengikuti dari arahan Bapak penguji sebelumnya. Terus ini contoh dalam hal pendahuluan. Judul disertasinya itu kan ini proposal pesan model manajemen santri di pesantren narkoba dalam meningkatkan sikap spiritualitas. Ini kan tentu kan sikap spiritualitas kan menjadi fokus yang dibidik itu dengan menata dan seterusnya manajemen santrinya di pesantren narkoba, maka peningkatan sikap spiritualitas santri itu akan meningkat. Di sini tentang persoalan pesantren spiritualitas, sikap spiritualitas dan seterusnya kok belum ditampakkan secara dominan, justru yang lebih tampak adalah narkobanya. Ya ini tolong ini Mas Denny ini diperhatikan ya Mas Denny. Gitu ya. Lalu yang kedua, ini rumusan identifikasi masalah banyak banget, cuma kok belum mengacu kepada paparan latar belakang masalah. Ya, mohon itu diperhatikan. Termasuk butir-butir rumusan masalahnya ini kalau boleh itu dipaparkan itu dengan menggunakan pola SPO itu, subjek predikat objek. Ya, jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bahasanya itu bahasa lisan. Ini harus memperhatikan itu. Kemudian rumusan masalah penelitian ini sama dengan Bapak yang sebelumnya. Ini tolong dikemukakan dengan menggunakan konsep teori yang mungkin Anda pakai sebagai acuannya, dan juga mungkin perlu memperhatikan model penelitian yang akan digunakan. Sehingga kalau riset dan pengembangan ini kan simpel, 3 hal yang harus muncul di situ. Ya sebagai contoh itu model yang layak, model yang efektif, model yang bagaimana, ini harus diperhatikan. Lalu yang berikut manfaat penelitian kalau boleh itu ya sudah menyentuh KKNI level 9 karena ini kan disertasi kan itu. Ya, ini tolong itu diperhatikan. Saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Cepi, prototipe dari model santri, dan itu nanti Anda silakan mau manajemen santri atau manajemen pesantrennya. Ini monggo ini ya, ini kan masih dalam bentuk proposal. Terus kemudian paparan kajian pustaka kalau boleh itu juga memperhatikan rumusan masalah, sehingga yang Anda paparkan itu kan secara teori itu sudah bisa menjawab rumusan masalah Anda itu, gitu. Jadi tidak seperti yang di skripsi itu seolah-olah seperti ini, pengembangan lebih jauh dari definisi operasional sebuah variabel. Ini tidak seperti itu. Terus yang metode penelitian yang dipakai riset dan pengembangan, nah ini tolong harus sudah operasional langkah-langkahnya. Jadi sudah enggak lagi diskusi atau paparan tentang teoritisnya, tetapi langkah-langkahnya itu harus sudah operasional. Walaupun ini masih sifatnya itu rancangan kan. Terus yang lain ini tata tulis ini kalau boleh konsisten, terutama dalam hal mensitasi dan daftar pustaka. Termasuk tadi Pak Prof. Suyanto juga mengingatkan paling tidak sintesa dari pandangan-pandangan ahli yang Anda kutip itu harus Anda lakukan. Sehingga di situ Anda sebagai peneliti itu jelas. Jadi tidak menurut ini sudah selesai. Mestinya kesimpulan Anda ya dalam hal itu menurut Anda bagaimana?
ya toh? Dan seterusnya. Tolong juga referensi ini kalau boleh banyak jurnal-jurnal penelitiannya itu yang relevan. Dan ingat juga ini bagus ini saran Pak Prof. Sugiono untuk hasil penelitian yang relevan itu setuju itu kalau dibuat semacam ini apa namanya roadmap itu. Ya, ini menjadi masukan bagi saya secara kelembagaan bagus. Saya kira ini Mas Denny yang bisa saya sampaikan. Ada komentar-komentar atau ini sebagai masukan semuanya? Ya, alhamdulillah ini sebagai sangat manfaat masukan yang kurang dari saya ditambahi oleh ya. Profesor. Oke, baik. Sudah direkam semua? Insya Allah, Bro. Sudah. Oke.